Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suherman, mahasiswa pasca sarjana STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah pendidikan komparatif, studi pendidikan komparatif yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mantan Derajat. Ada 14 soal yang disediakan dan insya Allah saya akan mencoba menjawab 7 pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak Dokter. Insya Allah berikut jawaban-jawaban dari 7 pertanyaan yang akan saya jawab dengan mata kuliah pendidikan komparatif. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana ketika Anda menjadi seorang menteri, apa saja reformasi yang akan Anda lakukan ya berkaitan dengan sistem pendidikan yang sudah dipelajari dengan negara lain. Dan jawaban saya adalah ketika saya diamanahkan menjadi seorang menteri, maka ada beberapa hal yang ingin saya coba tuntaskan dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesejahteraan guru. Ini paling penting karena pendidikan yang berkualitas adalah berasal dari guru-guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas itu maka harus sejahtera, harus selesai dulu dengan persoalan pribadinya. Maka ketika sudah selesai dengan persoalan pribadinya, seorang guru akan memberikan yang terbaik dalam pembelajaran, dalam memberikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya, baik di bangku perkuliahan maupun di pelatihan-pelatihan yang memang sudah disediakan. Maka itu yang pertama adalah fokusnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan seorang guru. Yang kedua, ketika saya coba diamanahkan menjadi seorang menteri adalah rekrutmen guru yang memang berbasis tinggi gitu ya, sehingga tidak asal-asalan dalam merekrut seorang guru. Contohnya di negara Finlandia, bagaimana negara ini menerapkan rekrutmen dengan standar tinggi sehingga guru-guru yang ada di sana adalah guru-guru yang berkualitas. Maka sebagai rujukan, negara Finlandia ini menjadi salah satu negara yang bisa menjadi rujukan gitu ya bagi siapapun negara gitu yang ingin gurunya berkualitas. Maka itu yang kedua ya. Setelah kesejahteraan gurunya betul-betul diperhatikan, yang berikutnya adalah rekrutmen tenaga pendidik dengan standar tinggi. Saya kira itu dulu ya. Maka berkaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya itu sebagai sebuah sarana untuk menjadikan pendidikan itu lebih baik lagi gitu. Namun yang terpenting adalah ketika guru itu diberikan kesempatan sejahtera, insya Allah ya, hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, administrasi dan seterusnya, mereka tetap akan memberikan yang terbaik. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan apa yang paling mencolok dari struktur kurikulum negara lain dibandingkan dengan kurikulum di Indonesia pada saat ini. Tentu menurut saya yang paling mencolok adalah fleksibilitas dan juga relevansi daripada kurikulum itu sendiri ya. Di negara-negara seperti Finlandia, di Jepang, di Belanda ya, bahwa
kurikulum biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, kebutuhan internal dan perkembangan global, sehingga lebih fokus pada penguatan keterampilan hidup ataupun semacam life skill ya. Bahkan sekedar penguasaan akademik ataupun materi-materi ajar, kurikulum Indonesia cenderung masih terlalu padat ya, dan ini berorientasi pada hafalan gitu ya, ataupun belum cukup mengasah keterampilan berpikir kritis ataupun berkolaborasi dan juga meningkatkan daya kreativitas. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok ya antara kurikulum di negara-negara lain dan di negara-negara dan negara Indonesia, yaitu pada eh, kalau di negara lain tadi fleksibilitasnya ya berkaitan dengan life skill, kalau di kita masih terlalu banyak dengan hafalan dan sebagainya, sehingga masih kurang ya mengasah dalam kreativitasnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ingin coba saya jawab adalah berkaitan dengan ujian nasional seperti Gaokao di negara Tiongkok gitu ya, ataupun SAT di negara Amerika. Apakah itu membuat lebih siswa itu lebih sukses ataukah justru menekan daripada mental mereka? Dari pertanyaan itu tentu berbeda kondisi, namun menurut saya ya tes-tes tersebut memang berfungsi sebagai penyaring daripada akademik mereka ataupun para siswa ini ya, tetapi juga menimbulkan tekanan mental luar biasa. Contohnya Gaokao ya, bahwasannya eh, sering menentukan nasib hidup ataupun siswa dalam satu kali tes gitu ya, sehingga ini khawatir memicu stres, tekanan mental, kecemasan, bahkan berujung depresi. Dan ini kita temukan ya di negara-negara yang seperti Tiongkok, di Korea gitu ya. Itu ketika muncul stres, kecemasan, depresi, maka ujungnya adalah mereka bunuh diri dan seterusnya. Keberhasilan tentu keberhasilan akademik bukan hanya soal nilai kalau menurut saya, tapi juga soal karakter ya, soal minat, soal potensi jangka panjang gitu ya. Maka sistem evaluasinya harus menyeluruh, harus holistik ya. Tidak boleh hanya fokus pada satu poin gitu ya. Maka tadi harus holistik, harus menyeluruh, berkelanjutan, dan juga saya kira yang paling ideal adalah ujian nasional itu bukan ditentukan daripada ujian tunggal. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa sistem pendidikan di negara-negara Skandinavia sering disebut sebagai yang terbaik ya di dunia, dan apa sih rahasianya kenapa di negara-negara Skandinavia ini sistem pendidikannya ini disebut sebagai paling bagus gitu di dunia. Maka menurut saya ada beberapa faktor ya kenapa di negara Skandinavia ini maju itu ya, berkembang dan yang terbaik di dunia. Saya kira rahasia utamanya adalah kepercayaan dan juga keseimbangan daripada proses pembelajaran di sana gitu. Skandinavia biasanya mempercayai para guru sebagai seorang profesional gitu ya. Betul-betul menjadikan profesi guru ini profesi yang profesional, bukan sekedar profesi yang hanya dijadikan sampingan dan seterusnya gitu ya.
Kemudian di negara Skandinavia, para guru biasanya diberikan ruang belajar yang sangat sehat ya, tanpa tekanan ataupun eh, sebuah nilai yang harus dikejar gitu. Dan tentu mereka biasanya mengintegrasikan pendidikan dengan kebahagiaan, dengan kesetaraan gitu ya. Sehingga di sana pendidikan ini bukan sebagai sebuah perlombaan gitu ya, namun sebagai proses membentuk manusia seutuhnya. Nah, itulah rahasia yang menurut saya kenapa Skandinavia ini ya secara pendidikannya lebih bagus daripada negara-negara lain. Karena memang pendekatannya sangat humanis ya, sangat inklusif dan tentu tanpa mengorbankan kualitas akademik. Justru hasilnya ya malah secara akademik bagus, secara karakter bagus, dan juga secara emosional mereka sangat-sangat bagus. Itulah mengapa tadi rahasia negara-negara Skandinavia ini secara pendidikan mereka jauh lebih unggul dibanding negara lain. Pertanyaan berikutnya adalah apa hal yang paling menarik di negara Amerika ya? Ya hal yang paling mengejutkan di negara itu di Amerika ya yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Menurut saya tentu Amerika ini sebagai negara maju dan mereka punya kebebasan ya, punya diversitas gitu, seolah-olah sekolah-sekolah di Amerika ini sangat beragam. Mereka jenisnya ada sekolah negeri gitu ya, ada juga homeschooling dan sebagainya, sehingga sekolah ataupun sekolah khusus berbasis seni, berbasis sains dan sebagainya itu banyak bermunculan di negara Amerika Serikat. Namun tentu ada hal yang mengejutkan juga ya bagi kita gitu, bahwa ternyata di Amerika Serikat ini ketimpangan kualitas pendidikan itu masih terjadi, masih ada gitu. Karena memang biasanya di Amerika Serikat ini bergantung kepada wilayah gitu ya, bergantung kepada status ekonomi sebuah daerah. Jadi meskipun di Amerika Serikat ini terkenal dengan inovasi pendidikannya, namun ada beberapa hal yang memang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi di sana, baik itu akses pendidikan, keadilan pendidikan, dan itulah yang menjadi tantangan serius di negara Amerika Serikat. Meskipun secara keseluruhan Amerika tadi negara yang berkembang dan maju, namun ternyata masih ada banyak hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya, perlu diseriusi untuk membenahi pendidikan yang ada di sana. Pertanyaan berikutnya adalah apa tantangan terbesar sistem pendidikan di negara-negara Afrika ataupun di negara-negara Timur Tengah, dan bagaimana mereka mencoba mengatasi tantangan yang muncul di negara-negara tersebut. Baik terkait pendidikan di Afrika maupun di Timur Tengah ini tentu berbeda dengan di Eropa, dengan di Asia ya. Karena khususnya di Afrika dan Timur Tengah ini terjadi banyak konflik ya di beberapa negara yang sampai hari ini konflik itu terus terjadi, sehingga ini menyulitkan akses, menyulitkan bagaimana seorang guru itu yang memberikan pendidikan yang terbaik ya, kemudian juga berkaitan dengan menghasilkan kualitas seorang guru ini juga dampaknya adalah stabilitas politik yang memang sangat berpengaruh di sana gitu. Dan banyak juga di wilayah ini tentu
yang mereka hari ini mencoba yang berinvestasi besar-besaran di sektor pendidikan ini ya, seperti negara Uni Emirat Arab, di mana negara tersebut hari ini sedang mencoba investasi di bidang pendidikan, yaitu terkait digitalisasi, terkait kerjasama dengan berbagai negara di dunia gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan. Di Afrika contohnya program seperti Education for All ini juga hari ini dapat dukungan ya dari UNESCO, dan mereka UNESCO ini terus mendorong untuk meningkatkan literasi, meningkatkan kompetensi guru dan sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan terbesar pendidikan di Afrika dan di tentu khususnya di Timur Tengah ini ya, berkaitan dengan konflik ataupun stabilitas politik yang hari ini masih belum stabil. Pertanyaan terakhir yang mungkin akan coba saya jawab adalah berkaitan dengan negara mana saja yang menurut saya gitu ya, yang sudah saya pelajari, dan tentu negara yang paling berhasil melakukan reformasi di bidang pendidikan. Dan apa pelajaran yang berharga dari negara tersebut yang bisa kita ambil? Tentu yang pertama menurut saya sudah pasti adalah Finlandia. Kenapa? Karena memang negara Finlandia ini sudah menjadi contoh terbaik ya bagi pendidikan yang ada di dunia ini. Namun hari-hari ini ternyata di Asia, ya khususnya di ASEAN, ada satu negara yang cukup performanya bagus sekali di bidang pendidikan ini ya, yaitu Vietnam. Bahkan mereka hari ini menjadi negara yang cukup berkembang berkaitan dengan performa PISA-nya, kemudian berkat fokus pada pelatihan gurunya, kurikulumnya sederhana tapi cukup bagus, itu cukup kuat, dan evaluasinya secara sistematis. Namun dari seluruh yang ada di Vietnam ya, yang paling menarik adalah hari ini industri berbondong-bondong masuk ke negara Vietnam, dan inilah kenapa Vietnam sekarang menjadi salah satu negara yang berkembang. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah komitmen nasional ya, yang memang seharusnya diperlukan gitu, yang konsisten gitu. Kemudian budaya belajarnya yang kuat, dan tentu intervensi strategis ini yang bisa menghasilkan perubahan besar, kebijakan-kebijakan yang memang menjadi salah satu perubahan di sektor pendidikan. Bahkan seharusnya tanpa anggaran besar pun pendidikan itu harus mulai ke arah yang jauh lebih